Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dengan kasih menuruti akan hukum-Mu ya Bapa, yang salah satunya adalah hari Sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan pagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 11 Maret 2025, dengan judul Berikanlah Penurutan yang Penuh Kasih kepada Allah. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa Anda tidak akan diselamatkan kecuali Anda memelihara hari Sabat. Apakah memang tampak tidak berarti tuntutan dari perintah keempat? Bukankah penurutan yang menjadi kebiasaan kepada kehendak guru surgawi kita menuntun orang yang penurut untuk terus-menerus bertanya dengan sungguh-sungguh bukan apa yang menyenangkan, bukan apa yang paling nyaman atau menyenangkan bagi diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita, tetapi apa yang Allah tuntut, apa kehendak Allah bagi saya? Apakah aneh jika seseorang melakukan ini atau itu di bawah keyakinan Roh Allah, di bawah kesadaran bahwa penolakan atau pengabaian untuk melakukannya akan membahayakan keselamatan jiwa? Apakah ini masalah yang sulit dipahami bahwa penurutan kita kepada semua hukum Allah mutlak penting untuk kehidupan kekal? Apakah ini misteri yang tak terduga bagi orang Kristen untuk mengamankan keselamatan jiwa dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi? Apakah firman Allah memberi kita jaminan bahwa kita dapat masuk surga dengan melanggar hukum sebagaimana menurutnya? Jika demikian, seluruh persyaratan Allah sebagai syarat keselamatan adalah kesalahan total. Apakah penduduk dunia lama yang binasa dalam air bah dihukum karena ketidaktaatan mereka terhadap tuntutan Allah? Atau apakah mereka dibasuh oleh air bah dan langsung masuk ke dalam kemuliaan karena Allah kita yang penuh belas kasihan terlalu baik untuk melaksanakan hukum terakhir karena melanggar hukumnya? Apakah orang Sodom dihukum karena ketidaktaatan mereka dan hanya Lot yang diselamatkan? Atau apakah penduduk Sodom disapu oleh api yang turun dari sorga dan langsung masuk ke dalam kemuliaan? Apakah Allah telah memerintahkan, maka kita harus menurut tanpa ragu-ragu dan berusaha mencari jalan untuk diselamatkan? Tanpa penurutan ini berarti mendaki jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup, aku menuruti perintah Bapakku, kata Yang Mulia Sorga. Kita hendaknya tidak menuruti perintah-perintah hanya untuk mengamankan sorga, tetapi untuk menyenangkan Dia yang mati untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman pelanggaran hukum Bapa. Keselamatan orang berdosa bergantung pada berhenti melanggar dan menuruti hukum yang dilanggar itu. Tidak seorang pun hendaknya berani atau menganggap
remeh belas kasihan Allah, merasa bebas untuk berbuat dosa sebanyak yang mereka berani. Sungguh menyedihkan untuk mengikuti Kristus sejauh mungkin, berani mendekati ambang kebinasaan tanpa jatuh ke dalamnya. Letter 35B tahun 1877. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari surat nomor 35B tahun 1877. Dan jika saudara mau membaca selengkapnya, baca surat nomor 35 tahun 1877. Surat 35B tidak lengkap sebab ada bagian yang hilang. Tetapi di surat 35 masih lengkap. Kedua surat itu isinya sama, hanya stenografernya berbeda. Surat tersebut isinya tentang perbincangan Nyonya White dengan Saudari Caroline Clough tentang hari Sabat. Saudari Caroline Clough yang memeluk hari Minggu tidak setuju bahwa hanya yang memeluk hari Sabat yang selamat. Bagi Saudari Caroline, mereka yang berbakti selain hari Sabat juga dapat selamat. Nyonya White kemudian menjelaskan bahwa dalam menuruti hukum Allah tidak dapat tebang pilih. Seluruh hukum harus dituruti. Sebab dapatkah orang yang melanggar hukum Allah dapat selamat? Dan hukum Allah tersebut tidak berubah atau diubah. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 22 April tahun 1902, artikel A, paragraf 17. Hukum moral tidak pernah menjadi lambang atau bayangan. Itu ada sebelum penciptaan manusia dan akan bertahan selama tahta Allah tetap ada. Allah tidak dapat mengganti atau mengubah satu aturan hukumnya untuk menyelamatkan manusia, karena hukum adalah dasar dari pemerintahannya. Itu tidak dapat diganti, tidak dapat diubah, tidak terbatas, dan abadi. Hukum moral itu sama dengan 10 hukum, dan itu bukan bayangan atau lambang. Allah Bapa tidak bisa rubah hanya untuk selamatkan manusia. Hukumnya kekal. Mengapa tidak dapat diubah? Selain hukum itu adalah dasar pemerintahan Allah, terlebih The Great Controversy halaman 434 paragraf 1 berkata, hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, salinan karakternya, harus bertahan sampai selama-lamanya sebagai saksi yang setia di sorga. Tak satu perintah pun sudah dibatalkan, tak satu iota atau titik pun sudah diubah. Hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah, karenanya tidak dapat diubah atau berubah. Dan hukum yang mana yang menjadi dasar pemerintahan Allah dan yang tidak dapat diubah? Science of the Times tanggal 4 April tahun 1900 paragraf 19 berkata, dalam 10 hukum Allah telah meletakkan hukum kerajaannya. Jelas bahwa hukum Allah telah ada sejak masa kekekalan, karena itulah karakter Allah dan itulah dasar pemerintahan Allah. Namun, manusia berani rubah dan menyatakan tetap bisa selamat meski mengikuti hukum yang sudah dirubah. Inilah yang mayoritas umat Kristen di dunia ini yakini. Karenanya Nyonya White berkata dalam suratnya nomor 35 tahun 1877 paragraf 24. Apakah Allah telah memerintahkan? Maka kita harus taat tanpa ragu-ragu dan tanpa berusaha mencari cara untuk diselamatkan tanpa penurutan. Ini berarti mendaki jalan lain. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku telah menuruti perintah Bapakku, kata yang maha besar di sorga. Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 15 ayat 10. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, mereka yang mengaku sebagai umat-umat Allah harus menurut tanpa ragu-ragu akan seluruh 10 hukum. Teristimewa hukum keempat tentang hari Sabat, sebab hukum keempat itu adalah meterai hukum Allah. The Great Controversy halaman 452 paragraf 1 berkata,
Meterai hukum Allah terdapat di dalam hukum keempat. Nah, apakah manusia berhak untuk merusak meterai dari hukum Allah? Sama sekali tidak. Namun manusia berani rusak meterai hukum Allah, dan dengan sendirinya mereka menyatakan bahwa seluruh hukum tersebut rusak. Namun mereka masih berharap selamat dengan menghidupkan hukum yang mereka rusak. Inilah yang Ellen White tekankan kepada saudari Caroline Clough tersebut. Sekarang, bagaimana caranya menurut dengan kasih kepada hukum Allah? Manuskrip 121 tahun 1898 paragraf 36 berkata, "Bagi jiwa yang mengasihi Allah, hukum bukanlah beban. Dia menyukai hukum Allah. Setelah manusia batinia, dan doanya adalah, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu." Ayat 18. Firman Allah adalah suara Bapa di hati anaknya, dan anak itu mengungkapkan kasihnya dengan mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Untuk mengasihi hukum Allah dan menurutinya, kita pertama-tama harus mengasihi Allah. Sebab hukumnya adalah karakternya yang adalah kasih dan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 125 tahun 1901 paragraf 14. Kristus datang tidak hanya untuk mempertahankan hukum di hadapan penduduk dunia ini, tetapi oleh hidupnya untuk menetapkan selamanya hukum Allah tidak dapat diubah. Karenanya dalam menuruti hukum Allah, kita harus memiliki hidupnya Yesus, karena Yesuslah satu-satunya manusia yang menuruti hukum Allah dengan sempurna. Bagaimana caranya memiliki hidupnya Yesus? Dengan menerima Roh-Nya. Sebab pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus. Maka seluruh hukum kita dapat turut dengan penuh kasih, termasuk hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa hukum-Mu ya Bapa, 10 hukum, tidak dapat diubah dan tidak berubah, sebab itu adalah karakter-Mu, kehendak-Mu, dasar pemerintahan-Mu. Dan kami yang mengaku sebagai umat-umat-Mu perlu menurutinya dengan sempurna dan seluruhnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab pemberian Roh Anak-Mu adalah pemberian hidup Yesus. Dan bila mana Yesus berkuasa dalam hati kami, maka kami tidak hanya mengasihi hukum-Mu, mengasihi Engkau ya Bapa, tetapi menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna dan seluruhnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.